Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Dan tidak lupa salawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Rawang Sulit Air, dan yang terhormat rekan-rekan guru semuanya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang visi misi sekolah yang sesuai dengan visi misi guru penggerak, yaitu yang visi misi yang berpihak kepada anak. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan dan sedikit uraian tentang visi misi sekolah SDN 06 Rawang Sulit. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan kita titipkan saja kepada Bapak yang tergabung tadi. Kita langsung saja sesuai dengan hasil daripada lokakarya yang ketiga kemarin yang diadakan di SMP 1 Sumani, Kecamatan 10 Kota Sekara atau di bawah. Yang pertama yang didapati di sana yaitu menyusun visi, misi, dan program sekolah yang berdampak kepada siswa atau murid. Untuk mencapai hal tersebut, sekolah tersebut dulu mengadakan salah satunya itu gali mimpi. Gali mimpi untuk 5 tahun dan sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang menjadi cita-cita kita, itu kita rencanakan pada hari ini untuk 5 tahun dan sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, gali mimpi ini Bapak dan Ibu, itu adalah tujuannya adalah untuk merubah proses belajar mengajar kita di sekolah. Yang di sana kemarin disampaikan adalah model Bagja. Ya, model Bagja. Bagja itu B-nya itu Bapak dan Ibu, itu kita buat dulu pertanyaan. Buat pertanyaan untuk apa, arah, kemana tujuan arah sekolah kita. Nah, jadi buat dulu pertanyaan kita bersama-sama, kemana kita tentukan dulu arah tujuan sekolah kita ini yang ke depan itu bagaimana. Kemudian yang A-nya kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran yaitu kita bisa memutuskan untuk mengambil pelajaran tersebut setelah kita tentukan nanti. Ambil pelajaran apa yang kita ambil, kita tentukan nanti. Kemudian kita yang G-nya gali mimpi bersama. Gali mimpi bersama ini secara kolaborasi kita Bapak dan Ibu semuanya itu kita menyusun narasi keadaan sekolah kita secara idealnya, secara nyatanya bagaimana, keadaan Rawang ini bagaimana. Jadi kita susun sebuah narasi untuk kita mendapatkan impian kita untuk 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Kemudian J-nya kita jabarkan rencana tersebut. Sudah kita gali mimpi, kita jabarkan apa saja yang ingin kita ambil tindakan. Artinya kita identifikasi dulu supaya kita bisa mengambil tindakan. Kemudian yang A-nya kita atur eksekusinya, yaitu membantu transformasi rencana tersebut agar menjadi nyata. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, untuk visi misi program sekolah kita yang akan kita laksanakan itu tentunya sekarang berdampak atau berdampaknya kepada murid, kepada siswa. Nah, oleh karena itu secara realnya sekarang untuk menentukan visi itu kita harus
bersama-sama secara berkolaborasi menentukan visi apa yang kita buat, karena visi tersebut kita yang melaksanakannya dan yang berdampak atau berpusat kepada siswa kita. Nah, visi sekolah itu Bapak dan Ibu tentu ada tujuan, ada harapan besar yang harus kita capai. Nah, oleh karena itu visi sekolah itu inspirasi kita bersama yang ingin kita wujudkan, yang nanti mendorong semua kita, semua orang yang atau warga sekolah bergerak mencapai tujuan tersebut. Nah, karena itu oleh Bapak dan Ibu kita susun visi dan misi kita. Kemarin kita coba menyusun visi. Visinya kemarin berakhlak mulia, cerdas, terampil, merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Nah, itu bagaimana menurut Bapak dan Ibu visi yang sudah kita rencanakan. Nah, sekarang Ibu sampaikan bahwa visi kita berakhlak mulia, cerdas, terampil, merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu untuk kita visi dan misi kita yang mencerminkan pembelajaran itu yang berdampak kepada murid, itu yang sudah kita rencanakan. Jadi bagaimana menurut Bapak dan Ibu, apakah itu perlu diperbaiki atau cukup dengan yang sudah kita rencanakan? Berakhlak mulia, cerdas, terampil, merdeka dan berprofil pelajar Pancasila. Itu visi kita untuk 5 tahun yang akan datang. Nanti untuk mencapai visi dan misi itu Bapak dan Ibu, kita ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kita dalam sekian berapa bulan kemarin itu? Aksi jangka pendek itu 1 bulan ke depan. Nah, bagaimana visi dan misi kita nanti? Kalau seandainya tidak ada terlaksana, tentu ada kita revisi ulang kembali. Nah, itu yang berjangka pendek. Jadi untuk mencapai visi dan misi untuk sebulan yang akan datang itu kita sudah kita rencanakan secara berkolaborasi atau secara bersama. Jadi visi itu bukan terletak kepada kepala sekolah saja, tapi karena itu adalah capaian kita bersama, maka kita harus menentukan secara bersama dan kita laksanakan juga secara bersama. Itu yang pertama. Ibu tanya sih Bu, kan ada revisi satu merdeka, merdeka itu apa maksudnya Bu? Merdeka ini Bapak dan Ibu, terampil, merdeka dan berprofil Pancasila. Merdeka kalau dalam CGP itu merdeka itu artinya yang kita tidak sebagai pelayan kita sebagai pelayan bagi murid. Artinya apa? Segala sesuatunya belajar itu istilahnya kita berfokus kepada siswa. Istilahnya kita tidak seperti biasa. Kita menerangkan materi, anak harus dapat. Kan tidak seperti itu dah Bapak Peri. Itu kita hanya mengarahkan, membimbing, kemudian mereka yang bekerja, mereka yang melakukan. Jadi istilahnya tidak terikat anak-anak tersebut. Berpusat pada siswa. Berpusat kepada siswa. Contoh saja, mulai dari yang seperti yang kita disampaikan kemarin oleh CGP, membuat sebuah aturan, tapi bukan guru. Kalau biasanya kan kita yang membuat. Kita buat aturan dan anak harus melaksanakan. Sekarang tidak. Sekarang kesepakatan mereka yang membuat secara bersama-sama, kita guru membimbing, dan nanti juga mereka yang melaksanakan apa aturan-aturannya, kesepakatan yang sudah mereka buat. Contoh saja nanti di dalam kelas mereka ingin bersepakat ingin dapat juz 30. Seluruh siswa kelas 4 mendapat surat atau hafal juz 30. Contoh, itu semangat mereka.
kita hanya membimbing dan nanti mereka yang akan mempertanggungjawabkan semua itu. Seandainya tidak terlaksana nanti, itu kita adakan revisi ulang. Makasih Bu. Yang berprofil pelajar Pancasila ini Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan sila yang 5 itu, ya, ketuhanan, berarti mereka mencakup ke sana, ya berarti mereka betul-betul taat dan patuh terhadap ajaran agama kita. Nah, sampai ke yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mereka saling juga peduli dengan teman-temannya. Berarti Bu yang Pancasilais tadi, anak-anak kita ini mengamalkan butir-butir dari Pancasila yang 5 itu. Ya, berkarakter Pancasila. Berarti tergambar ke seluruh Pancasila yang kelima itu, yang 5 Pancasila. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, tentu kita ada ya visinya ada blendednya apa kemarin? Ada blendednya kemarin. Kita ada tujuannya itu rawang berseri. Rawang berseri itu tentu ada maknanya Bapak dan Ibu. Rawang, R-nya rawang, A-nya ramah ya, ramah berseri. Ramah berseri kemarin blended. Rawang berseri, R-nya rawang, ramah, A-nya agamis, agamais tulisannya, M-nya W-nya berwawasan, A-nya lagi aktif, dan N-nya nasionalis, dan G-nya gembira. Jadi ramah, agamais, W-nya berwawasan, A-nya aktif, N-nya nasionalis, G-nya gembira. Berseri, ber-nya bersih, kemudian C-nya sehat, dan ri-nya riang. Nah itu kemarin brandednya yang sekolah kita itu memang harus ada brandednya. branded. Merek merek yang bisa kita jual keluar. Rawang ini ciri khasnya apa? Berarti ciri khas kita itu agamis, berwawasan, nasionalis, dan riang gembira, sehat dan ceria. Ya Bapak dan Ibu, jadi untuk kedepannya kita nanti juga harus secara bersama kita berkolaborasi, yaitu membuat visi, misi dan sekolah kita. Nanti jangan visi tinggal di misi, visi tinggal di misi tinggal pula di misi. Jadi tidak kita laksanakan untuk tujuan kita. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, kita juga harus berupaya yang akan untuk mencapai visi dan misi tersebut yang setelah kita laksanakan atau kita rumuskan secara bersama. Kemarin kami coba juga yang pertama untuk mencapai visi tersebut, satu, kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan bagi peserta didik kita. Mengapa itu dibuat yang satu Bapak dan Ibu? Karena kemarin kita berakhlak mulia ya. Jadi mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan bagi peserta didik kita. Contohnya saja kita rohis setiap hari Jumat, kemudian kita melaksanakan sholat duha Senin sampai Kamis, kemudian kita baca juga at-tahfiz surat pendek. Nah itu biasa kita lakukan. Kemudian yang kedua, mendidik, melatih, membimbing peserta didik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Ini masuk kepada cerdas, tampil ya. Mendidik, melatih, dan membimbing peserta didik kita dengan penuh kasih sayang. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ini tidak ada lagi kalau dalam pembelajaran kemarin kita betul-betul mengayomi anak tersebut secara bersahabat, membuat anak tersebut bahagia. Jadi namanya tidak ada lagi namanya yang kata-kata keras atau tekanan nada yang keras. Kemudian tidak ada lagi kita memerintahkan anak-anak tersebut secara keras.
tapi kita ayomi mereka dengan kasih sayang sebagaimana kita membimbing atau menyayangi anak kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan peserta didik melalui ekstrakurikuler. Nah, ini sesuai dengan terampil ekstrakurikuler, contohnya mungkin kita adakan pramuka, atau kita adakan voli, atau bulu tangkis, menari, dan lain sebagainya. Sehingga anak kita itu nanti terampil dia untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan contohnya di O2SN atau di FLSN dan lain sebagainya. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis antar peserta didik, orang tua, dan warga sekolah. Nah, ini termasuk kepada merdeka dan profil yang berpancasila tadi. Nah, itu jadi ada 5 misi kita. Ya, untuk mencapai visi dan misi tentu ada misi. Kemudian program yang akan kita laksanakan. Yang pertama, membenahi sarana dan prasarana. Yang kedua, meningkatkan sumber daya guru, mungkin melalui pelatihan-pelatihan atau di dalam KKG. Nah, kalau guru kelas KKG, atau kita banyak sekarang dengan online. Nah, adanya seminar-seminar melalui online. Kemudian meningkatkan kualitas belajar mengajar kita, melaksanakan berbagai macam kegiatan ekskul kita. Kemudian tidak lupa yang terakhir, karena menciptakan sekolah yang indah adalah kita meningkatkan kegiatan K5 kita. Kemudian untuk mewujudkan tujuan itu supaya tercapai dan bisa dilaksanakan, seluruh peserta didik seluruh kita mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, merdeka, dan berprofil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk membuat visi, misi, dan program sekolah, kita sekarang berpusat kepada siswa. Jadi itu besok Bapak dan Ibu, kalau seandainya tahun-tahun ke depan nanti sebelum kita membuat visi dan misi ini, kita gali mimpi dulu apa yang ingin kita capai setahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam kita berkolaborasi menyusun, membuat visi, misi, dan program sekolah kita yang berdampak kepada siswa. Jadi sekarang nampaknya kepada siswa, bukan kepada sekolah, kepada siswa. Mungkin itu saja Bu, akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berentak itu Pak Ferry, jangan saya ngerti. Nanti sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan uraian panjang lebar tentang visi dan misi sekolah kita yang berpihak padanya. Baiklah, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan boleh, atau ingin merevisi juga boleh. Yang tujuannya adalah untuk kebaikan sekolah dan juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita ciptakan di sekolah kita ini. Ya, dipersilakan untuk bertanya ataupun memberi tanggapan. Pak Ferry, Ya. saya mau bertanya agar agak lebih jelas, agak paham. Maksud dari brand SDN 06 Rawang Suli Air, brand SDN 06 Rawang Suli Air, Rawang Berseri. Yang saya tanyakan brand itu, kata-kata brand. Makasih. Ya, terima kasih Bu Nur Hidayati. Yang brand tadi maksudnya adalah merek. Jadi kan kalau kita kalau kita mempunyai sebuah produk, maka harus ada merek yang menarik bagi orang agar produk kita dibeli. Maka sekolah pun juga harus punya brand, harus punya merek. Apa yang merek yang bagus untuk kita beli, untuk kita jual ke masyarakat, agar
wali murid di luar sana tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Maka dari hasil diskusi dengan kepala sekolah kemarin di acara Lokakarya 3 itu, maka kami putuskan brandnya adalah Rawang Berseri. Ya, yaitu tadi rawangnya adalah R-nya ramah, A-nya agamais, W-nya berwawasan, A-nya aktif, N-nya nasionalis, G-nya gembira, dan kemudian berseri. Ber-nya bersih, C-nya sehat, dan ri-nya riang. Jadi dari brand ini tergambar visi misi sekolah yang akan kita capai, yang akan kita jalankan di sekolah. Jadi sehingga orang dengan melihat brand ini akan langsung tahu sekolah kita ini seperti apa, hendak dibawa kemana, apa tujuannya. Jadi terlihat dari brand ini. Kemudian baru mereka nanti mengetahui apa visi dan misi kita. Jadi brand ini adalah hal yang paling awal akan diperhatikan oleh masyarakat nanti ketika mereka ingin memasukkan anaknya sekolah di sekolah kita. Demikian, Bu. Apakah yang brand SDN 6 ini atau sekali lagi Pak, apakah perlu dicantumkan atau dibuat seperti siapa itu? Spanduk. Nah, yang brand SDN 6 Rawangsuli Air ini agar masyarakat atau wali murid lebih tertarik dengan kegiatan CGP ini Di sekolah. ya di sekolah ini. Fokusnya ke anak. Ya, apakah perlu kita buat seperti spanduk itu agar lebih mengerti dan paham wali murid kita? Terima kasih Ibu Nur Hidayati. Ya, tentunya ini adalah wewenang Ibu kita kepala sekolah yang akan menjawabnya. Silakan. Terima kasih kepada Bu Nur Hidayati. Apakah kita boleh membuatkannya di visi dan misi kita? Boleh-boleh saja. Nanti kita buatkan di sebelum kata visi, kita buatkan brandednya dulu di atas. Rawang Berseri, baru visi, misi, program. Nah, jadi nanti apabila ditanya oleh orang atau wali murid atau yang lainnya, nanti kita bisa menjelaskan apa arti pada rawang. Jadi ingin suatu yang ingin kita capai supaya visi dan misi kita itu tertarik dan sekolah juga tertarik bagi wali murid kita untuk datang ke sekolah dan memasukkan anaknya ke sekolah kita. Tentunya ramah. Tentu bukan saja sekedar branded, ramah itu ya memang kita di dalam. Ramah kita dengan siswa, ramah kita dengan wali murid, dengan seluruh warga, itu tergambar ke sana. Kemudian agamais itu memang betul-betul anak kita itu kita tentang agamanya, sholatnya, dan segala macam tentang agama, terus kita bagaimana untuk mencapai pembelajaran tersebut. Nah, nasionalis mereka bersama-sama dan selalu bersifat gotong royong. Kemudian yang ada lagi yang disebut dengan Berseri. G gembira. Nah, ini jadi dalam pembelajaran itu nampaknya kalau dilihat sekarang memang tidak ada lagi kita menonton bahagia, gembira, belum juga sorak keluar nih. Nah, itu nampaknya mencapai pembelajaran tersebut. Kita tidak saja hanya belajar dalam kelas, bisa dibawa anak ke alam. Itu di mana anak itu senang kayak sepertinya. Di mana dia senang ilmu masuk. Nah, itu sepertinya. Kemudian bersih. Nah, jadi memang bersih itu sama-sama kita sehat dan selalu riang anak-anak kita. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ada lagi Bapak, Ibu, Ibu semuanya? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi juga boleh, karena ini kita baru tahap perencanaan visi dan misi sekolah kita. Mungkin saya bacakan satu-satu. Untuk misi pertama itu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan bagi peserta didik. Apakah ini diterima? Bisa kita terima gitu? Atau mungkin ada tambahan?
mengadakan kegiatan-kegiatan sosial Apakah dan ya Ibu. kegiatan sosial kalau keagamaan mungkin sholat berjamaah yang misi mengadakan kegiatan-kegiatan sosial apakah sekali-sekali atau sekali sebulan atau sekali 2 bulan anak-anak kita dibawa keluar kelas untuk cinta lingkungan dengan artinya melaksanakan gotong royong seperti memungut sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Apakah termasuk itu? Terima kasih Bu Nur Hidayati. Ya, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan bagi peserta didik ini adalah ya boleh kita tentukan waktunya sekali seminggu atau sekali sebulan. Yang penting kegiatan itu adalah sesuatu yang rutin dan menjadi tradisi bagi sekolah kita dan akhirnya berdampak pada terbentuknya karakter siswa-siswa kita. Jadi bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Yang penting dia kegiatannya adalah kegiatan yang rutin. Ya. Sosial ini contohnya satu lagi, kalau ada anak kita yang sakit atau yang meninggal atau yang dapat musibah, itu boleh kita lakukan. Jadi tidak hanya satu sekali sebulan, sesuai dengan kegiatan sosialnya, bisa saja spontan. Seandainya sekarang ada orang tua yang meninggal, itu kan termasuk kegiatan sosial. Atau anak kita terkena musibah kebakaran atau musibah-musibah yang lain, kecelakaan, itu adalah salah satu kegiatan sosial. Jadi kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan bagi peserta didik. Kita menanamkan rasa sosial, rasa nasionalnya kepada siswa kita, rasa agamanya kepada siswa kita. Mungkin itu tambahan. Terima kasih Bu. Yang berikut adalah misi yang kedua adalah mendidik, melatih, dan membimbing peserta didik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Maka ini bisa kita terapkan, Bu, atau ada tambahan? Lanjutkan, baiklah. Berarti ini bisa kita terapkan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan peserta didik melalui ekstrakurikuler. Bagaimana Ibu? Apakah bisa kita laksanakan ini atau mungkin ada revisi atau tambahan? Yang ekstrakurikuler contohnya biasanya kan banyak ya Pak Beni. Contohnya ada pramuka, kesenian, olahraga. Apakah kita tentukan saja misalnya olahraga atau kesenian? Ekstrakurikuler ini kita batasi. Kita batasi misalnya kesenian atau olahraga atau keagamaan. Kalau ekstrakurikuler ini banyak, contohnya pramuka, hiking, dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Untuk visi misi ini yang kita tuliskan adalah garis besarnya. Nanti mungkin pada uraian nanti bisa kita gambarkan apa saja ekstrakurikuler yang akan kita lakukan. Jadi ekstrakurikuler ini adalah secara umum, ya, secara umum. Mungkin Ibu Kepala Sekolah ada penambahan? Ya Bapak dan Ibu, ini untuk ekstrakurikuler biasanya nanti kita bisa kita laksanakan itu kita bagi atau kita jadwalkan. Mungkin bisa saja 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu melihat keadaan. Nah nanti dalam ekstrakurikuler ini bisa tentu kita seandainya minggu ini kita ekskulnya pramuka, bisa minggu besok ekskulnya mungkin olahraga, minggu satu lagi bisa kesenian. Jadi bisa kita bagi-bagi per minggu. Nanti pasti kita laksanakan itu dengan adanya program dan jadwal. Jadi anak ekskul ini tidak terfokus saja kita kepada misalnya pramuka terus, bukan seperti itu. Nah bisa saja kita bagi nanti seminggu.
Dalam 1 minggu kita adakan 1 kali eskul, minggu sekarang pramuka, minggu besok mungkin kesenian, dan seterusnya. Mungkin agar tidak bingung nanti kita buatkan daftarnya. Daftar per minggu kegiatannya apa. Ya. Ada tambahan Bu Tati? Ya. Oke, baiklah yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis antara peserta didik, orang tua, dan warga sekolah. Bisa diterapkan Ibu? Pas. Ya, pas. Baiklah. Dan yang kelima adalah membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan melalui pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan maksudnya bukan bisa saja kita yang melatih mereka di sini. Nggak harus seperti pelatihan yang kita kirim keluar. Apakah ada koreksi atau mungkin tambahan? Contohnya, misalnya kan ada kegiatan merangkai bunga, misalnya bagi ibu yang punya keterampilan merangkai bunga, kita sampaikan kepada anak-anak. Masak memasak, atau membuat prakarya. Atau keterampilan apa? Ya, mungkin lebih jauh akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Menyelam. Kalau keterampilan ini Bapak dan Ibu, ini bisa dari kita, dari guru kepada siswa. Contoh saja keterampilan dalam menganyam, bisa. Ya nanti menganyam ini nanti bisa diakomodasikan untuk dilakukan jual beli untuk wirausaha. Mungkin saja, atau bisa juga keterampilan dalam membuat makanan. Nanti bisa saja anak-anak kita itu seperti yang Bapak Ibu laksanakan, itu seperti membuat nasi goreng. Kalau mereka sudah pintar, mereka bisa melakukan penjualan atau menjual di sekolah. Seperti itu. Kemudian apakah buat donat atau mungkin keterampilan yang lainnya seperti membuat bunga atau merangkai bunga dan lain sebagainya. Itu yang nanti yang bisa kita kembangkan jadi wirausaha. Contohnya saja dari alat-alat bekas seperti kotak ale-ale kan. Kotak ale-ale itu sebenarnya banyak itu yang bisa dibuat itu Bapak dan Ibu. Contohnya membuat tas, membuat keranjang, bisa membuat letak tisu dan letak gelas aqua, air aqua dan lain sebagainya. Itu tidak perlu modal yang banyak. Cuman siswa kita bisa mengumpulkan botol ale-ale yang sudah ale-ale bekas tersebut. Itu malah menjual belinya itu lebih tinggi itu. Kalau kami perhatikan di luar itu bisa dijual satu tas untuk melihat orang meninggal dunia itu saja sampai 100.000. Kalau anak kita mahir, modalnya sedikit, tapi untungnya besar. Untungnya besar. Dari botol-botol aqua juga bisa mereka membuat apakah itu bunga. Dari botol aqua bisa dibuat bunga. Dari gelas-gelas aqua itu bisa juga buat bunga. Modalnya cuma sedikit. Nah, kalau itu seandainya keterampilan yang harus kita buat anak kita untuk bisa jadi wirausaha. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bu. Demikianlah visi sekolah yang akan kita wujudkan nantinya. Ada 5 visi sekolah. Nah kemudian untuk program sekolah yang berdampak pada murid yang akan dilakukan di sekolah kita adalah 1. Membenahi sarana dan prasarana, 2. Meningkatkan sumber daya guru, 3. Meningkatkan kualitas belajar mengajar, 4. Melaksanakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, dan 5. Meningkatkan kegiatan K5. Nah, dan mungkin untuk program untuk 1 bulan ke depan yang memungkinkan bagi kita untuk melaksanakannya adalah yaitu meningkatkan sumber daya guru. Itu bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ya, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Dan ketiga adalah meningkatkan kualitas belajar mengajar, yaitu nanti kita akan membuat komunitas praktisi, di mana dalam komunitas praktisi kita akan membahas sesuatu yang menjadi permasalahan bagi kita dalam mengajar. Misalnya contohnya dalam pembuatan media,
Bagaimana kita membuat bermacam-macam media dengan bermacam-macam cara. Jadi nanti di dalam komunitas praktisi itu akan kita bahas bersama-sama. Dan mungkin untuk komunitas praktisi akan kita resmikan besok. Dan jika Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir, mungkin kita bisa kita saja ya Bu ya. Jadi minta izin Bu. Ya. Dan tujuan yang ingin kita capai dari program yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, merdeka, dan berprofil Pancasila. Demikianlah visi dan misi serta program sekolah kita yang akan kita laksanakan dalam jangka panjang itu 5 tahun yang akan datang, dan jangka pendeknya adalah dalam waktu 1 bulan ke depan. Ya, mungkin ada tanggapan dari ibu sekalian? Ya, baiklah. Dengan demikian berakhirlah rapat kita tentang pembuatan visi, misi, dan program sekolah kita hari ini. Dengan demikian ditutup. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.